Halo Sobat UT, terakhir saya akan melakukan pembahasan dan kesimpulan umum tentang semua praktikum yang telah saya lakukan. Adapun beberapa praktikum yang saya lakukan yaitu yang pertama tentang gerak pada tumbuhan di sana. Pada kesimpulan dapat saya ambil di mana tentang tumbuhan putih palung menunjukkan gerak seismonasti, yaitu gerak menutup dan sebagai respon merangsang terhadap sentuhan. Kemudian intensitas rangsangan yaitu bisa halus, sedang maupun kasar. Yang kedua yaitu praktikum simbiosis, di mana praktikum ini berhasil mengidentifikasi contoh-contoh simbiosis yang ada di lingkungan sekitar rumah saya, yaitu simbiosis parasitisme, mutualisme, dan komensalisme. Yang ketiga, praktikum pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, di mana yang saya gunakan yaitu adalah pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan biji kacang hijau, di mana apabila kacang hijau ditaruh diberi perlakuan tidak terkena cahaya yaitu keadaan gelap dibandingkan dengan pertumbuhan kacang hijau yang ditaruh menggunakan cahaya, di mana di sana didapatkan hasil yaitu biji kacang hijau yang tumbuh dengan cahaya akan tumbuh subur, daunnya berwarna hijau dan batangnya yang kokoh, sedangkan biji kacang hijau yang tumbuh tidak terkena cahaya di mana daunnya berwarna kuning ataupun hijau muda, batangnya yang tidak kokoh, seperti itu. Selanjutnya yaitu praktikum pencemaran lingkungan. Di sini saya melakukan praktikum yaitu tentang pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan biji kecambah kacang hijau. Dapat dilihat bahwa saya menggunakan 7 buah sampel, yaitu sampel 1 sampai dengan 7 dengan konsentrasi deterjen yang berbeda-beda, di mana gelas nomor 1 itu terdapat lebih banyak konsentrasi deterjen dibandingkan dengan gelas selanjutnya, kemudian gelas nomor 7 itu tidak ada airnya dikasih deterjen, sehingga dapat disimpulkan bahwa dari hasil praktikum yang saya lakukan, di mana tumbuhan kacang hijau akan lebih lambat tumbuh apabila terdapat banyak konsentrasi deterjen di dalamnya dibandingkan dengan tumbuhan biji kacang hijau yang tidak terdapat konsentrasi deterjen. Kemudian mengenai praktikum gerak, yaitu gerak mengamati gerak GLB dan gerak GLBB, di mana gerak GLB adalah gerak dengan kecepatan tetap dan GLBB adalah gerak dengan kecepatan berubah secara teratur karena percepatan. Dari praktikum yang saya lakukan yaitu menggunakan mobil-mobilan, kemudian bola, di mana pada saat praktikum yang saya temukan bahwa apabila kemiringan yang kita ubah akan menyebabkan gerak GLBB maupun GLB itu berubah secara konsisten. Apabila kemiringan yang kita gunakan adalah sangat miring, maka gerak itu akan semakin percepat dan mobil mainan dan bola akan bergerak seiring berjalan waktu dari lambat kemudian percepat. Kemudian apabila alas yang kita gunakan yaitu landai, maka gerak GLB ataupun mobil mainan ataupun bola yang saya lepaskan, dia akan bergerak pelan-pelan kemudian dipercepat secara perlahan. Kemudian praktikum pesawat sederhana, di mana kesimpulan dapat didapatkan yaitu katrol bergerak memiliki keuntungan mekanik yang lebih besar daripada katrol tetap karena gaya kuasa yang diperlukan lebih kecil dari beban. Kemudian pesawat sederhana, tuas ataupun katrol memang dapat mengurangi gaya yang diperlukan untuk melakukan usaha sesuai dengan teori keuntungan mekanik. Kemudian praktikum pencernaan makanan didapatkan di mana pencernaan makanan adalah proses mengubah makanan menjadi zat yang dapat diserap oleh tubuh. Kemudian proses pencernaan terjadi secara mekanis yaitu dengan mengunyah, mengaduk makanan. Kemudian ada pun kimiawi yaitu melalui enzim-enzim yang terjadi di usus maupun di lambung. Kemudian ada praktikum uji lemak yaitu mengetahui bahan makanan yang mengandung lemak. Adapun bahan makanan yang mengandung lemak yaitu ada kemiri, kemudian margarin yang sudah dipanaskan, kemudian ada santan, ada susu, ada pun juga makanan atau minuman yang tidak mengandung lemak yaitu seperti buah, yaitu ada wortel, kemudian bawang putih tidak mengandung lemak. Kemudian praktikum tentang sifat cahaya. Praktikum sifat cahaya didapatkan kesimpulan yaitu cahaya memiliki sifat merambat lurus, terbukti dari jalur sinar yang tidak berubah saat melewati celah. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan
dan di mana hukum sudah datang sama dengan sudut pantul terbukti secara eksperimen yang saya lakukan. Kemudian cahaya dapat dibiaskan melalui media medium bening dengan indeks bias berbeda, di mana dan perubahan arah sinar mengikuti teori pembiasan. Nah, dari praktikum selanjutnya yaitu praktikum lensa cembung dan cermin cekung, di mana saya melakukan praktikum menggunakan lensa cembung dan cermin cekung. Yaitu lensa cembung yaitu saya menggunakan lup, kemudian cermin cekung saya menggunakan sendok makan, dimana posisinya yaitu kita tempatkan tadi cermin lensa cembung maupun cermin cekung, kemudian ada lilin yang sudah dinyalakan, kemudian ada kertas putih. Bayangan yang dibentuk dari adanya praktikum ini yaitu menggunakan lensa cembung maupun cermin cekung yaitu nyata, terbalik, dan dapat ditangkap layar. Kemudian adapun apabila bayangan yang terbentuk maya yaitu tegak dan tidak dapat dilangkap layar. Percobaan menunjukkan bahwa semakin dekat benda ke fokus, bayangan akan semakin besar. Kemudian praktikum tentang kelistrikan, di mana saya telah melakukan praktikum tentang mengetahui adanya listrik statis dari percobaan dengan menggosok-gosokkan beberapa benda yaitu yaitu sedotan plastik, balon, kemudian penggaris. Saya gosok-gosokkan ke rambut, kemudian kita tebarkan kertas-kertas kecil di atas meja, kemudian kita gosok selama 5-10 menit maupun 10-20 menit, didapatkan adanya tarikan. Apabila kita setelah selesai menggosok ke rambut, kita tempelkan ke kertas kecil-kecil, maka adanya tarikan, tapi sifat tarikan itu tidak lama, yaitu artinya itu bersifat statis atau sementara. Kemudian dari praktikum kemagnetan didapatkan bahwa di antara dua buah magnet dia akan adanya gaya tarik menarik maupun tolak menolak. Kemudian apabila saya tebarkan serbuk besi di atas kertas putih, saya taruh magnet di bawah, adanya medan-medan magnet yang terbentuk. Kemudian adapun benda-benda yang dapat ditarik magnet yaitu benda-benda yang mengandung terbuat dari besi ataupun baja. Kemudian apabila benda-benda tersebut terbuat dari plastik, aluminium, itu tidak akan dapat ditarik magnet. Nah, saya Niwayan Anita Rahayu dari UPJJ UT Denpasar dengan NIM 859046721 telah melakukan praktikum IPA di SD. Nah, apabila dari praktikum yang saya lakukan ada kesalahan maupun perbuatan dari praktikum saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.